Sebegitu menakutkannya timnas Indonesia kah? Bahrain tiba-tiba grogi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, nilai sempurna. Media Italia beri nilai mengesankan bagi Jay Itzes usai bantu Venezia kalahkan Genoa di Liga Italia. Tak mau kalah dengan timnas Indonesia, supporter Bahrain diprediksi bawa senjata berbahaya untuk bisa kalahkan timnas Indonesia. Kira-kira apa ya itu? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Presiden sepak bola Thailand akui Timnas Indonesia menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT, Nualphan Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya terhadap kekuatan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024 yang kini memiliki nama baru, ASEAN Championship. Pernyataan ini disampaikan oleh Madam Pang dalam sebuah konferensi pers di mana ia mendapat pertanyaan terkait kesiapan Thailand dalam menghadapi persaingan di Asia Tenggara. Madam Pang dengan tegas menyebut bahwa Indonesia kini menjadi salah satu tim paling kuat di kawasan tersebut, terutama karena timnas Garuda telah berhasil lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam meningkatkan kualitas sepak bolanya dan tim tersebut layak dianggap sebagai ancaman. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, kata Madam Pang sambil menghela napas, menunjukkan rasa lega bahwa Thailand tidak harus berhadapan langsung dengan Indonesia di fase awal kompetisi tersebut. Ia juga menambahkan Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun di balik pujiannya, Madam Pang juga mengingatkan bahwa Thailand memiliki rekor yang cukup baik dalam pertemuan dengan Indonesia di ajang Piala AFF sebelumnya. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ungkapnya dengan penuh keyakinan, menandakan bahwa meskipun Indonesia semakin kuat, Thailand tetap percaya diri dengan sejarah pertemuan mereka. Meskipun demikian, kekuatan Thailand sendiri juga dipertanyakan lantaran Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Hal ini membuat klub-klub tidak berkewajiban untuk melepaskan pemain-pemain bintangnya ke tim nasional. Madam Pang mengakui bahwa hal ini cukup mengkhawatirkan, terutama karena banyak pemain inti Thailand bermain di klub-klub besar Liga Thailand. Madam Pang berharap bisa berdiskusi dengan klub-klub tersebut untuk memastikan bahwa para pemain terbaik Thailand dapat bergabung dengan tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelasnya. Meskipun tantangan tersebut ada, Madam Pang tetap optimis bahwa klub-klub Thailand akan berkorban demi kepentingan nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya sambil menambahkan harapannya agar klub-klub memberikan dukungan penuh. Dengan pengakuan dari Presiden sepak bola Thailand ini, jelas bahwa timnas Indonesia kini dipandang sebagai salah satu tim yang paling disegani di Asia Tenggara, terutama menjelang Piala AFF 2024. Bahrain grogi hadapi timnas Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mulai merasakan tekanan dalam menghadapi timnas Indonesia. Meskipun Indonesia bukan tim unggulan di atas kertas, perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Sintayong dan kehadiran pemain keturunan yang berlaga di Eropa membuat Bahrain semakin waspada. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi timnas Garuda yang kini tampil lebih solid dan sulit diprediksi. Timnas Indonesia mungkin berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibandingkan Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa skuad Garuda telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama tidak hanya menambah kekuatan, tetapi juga membawa pengalaman dari kompetisi Eropa yang sangat berharga bagi tim. Para pemain keturunan ini mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia, membuat lawan sulit menebak strategi yang akan diterapkan. Kami tidak bisa meremehkan Indonesia. Mereka sekarang memiliki pemain dengan pengalaman internasional yang lebih banyak. Kombinasi pemain lokal dan keturunan ini membuat mereka menjadi lebih kompetitif, ujar Dragan Talajic. Pelatih asal Kroasia ini mengakui bahwa Bahrain harus ekstra hati-hati dalam menghadapi kekuatan baru Indonesia yang kian solid. Tidak hanya dari segi pemain, Bahrain juga mengkhawatirkan kepiawaian pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan taktiknya yang dinamis dan fleksibel, seringkali membuat lawan kebingungan dalam mengantisipasi perubahan strategi yang ia terapkan. Shin Tae-yong telah berhasil memaksimalkan potensi pemain-pemain Indonesia, menjadikan mereka tim yang lebih agresif dan disiplin. Meski dipandang sebagai tim yang berada di bawah Bahrain dalam hal peringkat, status underdog ini justru memberikan keuntungan bagi Indonesia. Skuad Garuda bisa bermain tanpa beban, sebuah kondisi yang seringkali membuat mereka tampil mengejutkan. Dengan tidak adanya tekanan besar untuk menang, para pemain Indonesia dapat bermain lebih lepas dan fokus pada permainan terbaik mereka. Bahrain kini dihadapkan pada kenyataan bahwa laga melawan timnas Indonesia tidak akan mudah. Mereka harus mewaspadai taktik jitu Shin Tae-yong dan kualitas para pemain keturunan yang semakin menguatkan skuad Garuda. Sementara itu, Indonesia siap menghadirkan kejutan dengan semangat juang tinggi dan tanpa beban, sebuah kombinasi yang bisa menjadi ancaman bagi tim-tim yang meremehkan mereka. Peluang naturalisasi Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, pemain sepak bola dengan potensi tinggi, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah mengungkapkan sedang dalam proses naturalisasi. Dalam sebuah podcast berjudul "Dan Deal", Mauro secara terbuka berbicara tentang niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Namun hingga saat ini proses tersebut masih dalam tahap pengurusan administrasi dan belum sepenuhnya resmi. Mauro menjelaskan bahwa dirinya sedang mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk memenuhi syarat naturalisasi. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Itu istilah yang mereka gunakan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka (PSSI) tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, ujar Mauro. Pernyataan ini membangkitkan harapan banyak penggemar sepak bola Indonesia yang ingin melihatnya mengenakan seragam Garuda. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum dapat memberikan kepastian terkait status Mauro Zylstra. Dalam pernyataannya, Erick menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi antara Mauro dan PSSI. Belum ada hitam di atas putih. Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya, kata Erick saat ditemui di media center SUGBK pada Sabtu, 21 September 2024. Erick juga menegaskan bahwa PSSI tetap menjalankan proses naturalisasi sesuai dengan aturan negara dan FIFA. Proses naturalisasi yang tengah dikejar saat ini menurutnya adalah untuk dua pemain lainnya, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang diharapkan dapat memperkuat timnas senior. Selain itu, Erick menyinggung pentingnya kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Hukum dan HAM. Meskipun peluang Mauro Zylstra untuk bergabung dengan timnas Indonesia terlihat menjanjikan, proses ini membutuhkan waktu dan kepastian hukum. Penggemar sepak bola Indonesia harus bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kapan tepatnya Mauro Zylstra dapat bergabung dengan timnas. Hingga semua dokumen dan persyaratan selesai diproses, masa depan Mauro sebagai pemain timnas masih dalam tanda tanya besar. Penilaian media Italia tentang Jay Itzes.
Bek timnas Indonesia Jay Itzes mendapat sorotan positif dari media Italia setelah berhasil tampil gemilang dalam kemenangan perdana Venezia FC di Serie A musim 2024 hingga 2025. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu 21/9/2024. Itzes tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit, membantu Venezia mengalahkan Genoa dengan skor 2-0. Penampilan impresif Jay Itzes tak hanya membawa kemenangan, tetapi juga berhasil mematahkan tren negatif Venezia yang sebelumnya gagal menang dalam 4 laga awal. Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit sejak babak pertama. Kedua tim saling bertukar serangan, namun peluang yang dihasilkan masih minim sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Babak kedua mulai menunjukkan perubahan signifikan. Venezia mendapatkan peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-55, namun Joel Pohjanpalo gagal mengeksekusi kesempatan tersebut. Beruntung bagi Venezia, Gianluca Busio berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-63 lewat tendangan luar kotak penalti yang tak mampu dihalau kiper Genoa. Kemenangan Venezia dipastikan oleh gol Pohjanpalo di menit ke-85, menebus kegagalannya sebelumnya dan membawa timnya unggul 2-0. Kemenangan ini membuat Venezia naik ke posisi ke-14 klasemen sementara Serie A dengan total 4 poin dari 5 pertandingan. Hasil ini menjadi sangat penting bagi tim yang mengawali musim dengan serangkaian hasil buruk. Berkat penampilan kokoh dari lini pertahanan, terutama Jay Itzes, Venezia berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Media Italia Tutto Venezia Sport memberikan penilaian positif terhadap performa Jay Itzes dalam laga tersebut. Bek berusia 24 tahun itu memperoleh nilai 6,5, sebuah angka yang mencerminkan kontribusi pentingnya di lapangan. Tutto Venezia Sport menyoroti peran Itzes yang mampu mematikan pergerakan para penyerang Genoa, terutama dengan pertahanan solid terhadap pemain lawan, Ekhator. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia yang mengelola pertandingan dengan percaya diri, melengkapi kemenangan dengan penyelesaian sempurna atas Ekhator, tulis media tersebut. Penilaian 6,5 yang diberikan kepada Jay Itzes bisa dikategorikan sebagai penilaian yang cukup baik. Dalam skala penilaian pemain sepak bola di Italia, angka 6 biasanya dianggap sebagai standar atau rata-rata, sementara nilai di atasnya menunjukkan kontribusi signifikan di lapangan. Dengan nilai 6,5, Itzes dianggap mampu memberikan performa lebih baik dari ekspektasi standar, terutama dalam menjaga pertahanan dan memberikan kestabilan di lini belakang Venezia. Penampilan Jay Itzes yang tenang dan solid tentu memberikan harapan bagi timnas Indonesia yang berharap ia bisa terus berkembang dan membawa pengalamannya di level kompetisi Eropa ke tim nasional. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Venezia semakin siap untuk bersaing di Serie A, dengan bek asal Indonesia ini menjadi salah satu kunci di lini pertahanan mereka. Supporter Bahrain gunakan alat ini untuk kalahkan timnas Indonesia. Jelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, supporter Bahrain menjadi sorotan atas aksi tidak sportif. Salah satu senjata yang dikabarkan digunakan oleh pendukung Bahrain untuk melemahkan lawan adalah sinar laser. Penggunaan laser ini dilaporkan mengganggu konsentrasi pemain lawan, terutama saat mereka melakukan eksekusi penting seperti tendangan penalti. Insiden laser ini mencuat setelah pertandingan antara Bahrain dan Jepang pada 10 September 2024 lalu. Dalam laga tersebut, Jepang menang telak 5-0 di Bahrain National Stadium. Salah satu gol Jepang yang dicetak oleh Ayase Uda lewat tendangan penalti disoroti dengan sinar laser berwarna hijau beberapa kali saat ia bersiap melakukan eksekusi. Meski sinar laser terlihat jelas di wajah Uda, hal itu tidak menghalanginya untuk mencetak gol pertama Jepang. Mendekati laga melawan Bahrain, timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong sudah diwanti-wanti agar mewaspadai taktik supporter tuan rumah yang bisa mengganggu performa tim Garuda di lapangan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa masalah laser ini telah dibahas secara serius dengan tim pelatih.
Itu kemarin jadi pembahasan saya dengan tim kepelatihan, kaitannya dengan ulah para supporter Bahrain yang menyoroti mata pemain dengan laser, ungkap Sumarji pada Sabtu, dalam kurung 21 September 2024. Pelatih Sintayong juga sudah mengingatkan para pemain agar tetap tenang dan tidak panik jika menghadapi situasi serupa selama pertandingan melawan Bahrain. Sang pelatih menekankan pentingnya menjaga konsentrasi penuh meskipun ada upaya tidak sportif dari supporter lawan. Menanggapi isu laser ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentarnya. Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah siap menghadapi segala bentuk tekanan, termasuk dari supporter lawan yang mencoba mengganggu dengan cara-cara tidak sportif. Itu adalah tindakan yang tidak sportif. Kami sudah membahasnya dengan tim dan Coach Shin juga telah mengingatkan para pemain agar tetap fokus, kata Erick. Erick Thohir juga menargetkan perolehan poin maksimal dari laga melawan Bahrain dan Cina yang akan berlangsung pada Oktober 2024. Meskipun dua laga tersebut merupakan pertandingan tandang yang tidak mudah, Erick optimistis timnas Indonesia bisa meraih setidaknya 3 poin dari salah satu laga. Kami berusaha untuk mengejar target 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas Erick. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, termasuk kesiapan mental para pemain dalam menghadapi tekanan dari supporter Bahrain. Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil tanpa gangguan dan fokus pada permainan mereka di lapangan. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian berat, namun skuad Garuda siap memberikan yang terbaik untuk bangsa.